Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Dalu saya ucapkan sebagai salah satu jiwa di antara ratusan ribu jiwa yang bermukim di Pulau Jawa. Salam secercah harapan dari kami penghuni bumi pertiwi yang seringkali diabaikan. Serakah, egois, bahkan krisis empati sudah menjadi kepribadian yang mungkin sudah mendarah daging. Melekat kuat dalam raga, bahkan enggan untuk melepaskan diri seakan sudah menemukan tempat yang nyaman dan cocok untuk dijadikan sebagai rumah. Begitulah sedikit kalimat pembuka dari saya, sang pemilik nama lengkap Faniza Maulidia Aulia, mahasiswi PG PAUD Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan orasi yang saya tulis sendiri dengan judul Titik Balik Debit Air yang Tak Diharapkan. Berbicara mengenai topik tersebut, rasanya terlalu denial jika ada yang mengatakan sama sekali tidak mengetahui peristiwa yang belakangan ini terjadi. Bukankah saya dan kalian semua yang disebut manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang tentunya dibekali dengan panca indera? Meskipun mungkin dalam beberapa situasi ditemui beberapa orang yang memiliki kondisi panca indera yang tidak sama, atau dengan kata lain terbatas. Namun, bagi mereka yang dianugerahi anggota panca indera lengkap, sudah seharusnya dapat melakukan refleksi terhadap dirinya masing-masing. Bahkan opini saja tidak cukup untuk membahas tentang topik ini. Fakta berikut akan mengungkap peristiwa di balik terjadinya lautan air yang kehadirannya tidak diharapkan oleh siapapun. Mirisnya, lautan air ini dapat membuat siapapun menangis, bahkan memelas kasihan. Sungguh miris melihatnya. Rasanya terlalu elok jika kita memanggilnya dengan sebutan lautan air. Perkenalkan, namanya adalah banjir. Di awal tahun 2023 kemarin, tepatnya di bulan Januari hingga Februari, berbagai daerah di belahan bumi pertiwi Indonesia kembali dilanda oleh bencana banjir. Hal ini tentunya bukan yang pertama kalinya, sudah menjadi fakta umum. Dilansir dari sebuah situs berita lingkungan, wilayah Manado, Provinsi Sulawesi Utara, pada awal tahun 2023 kemarin kembali dilanda oleh bencana banjir. Lalu sebenarnya apa yang menjadi faktor penyebab di balik terjadinya peristiwa tersebut? Pertama, curah hujan yang tinggi sehingga sungai tak mampu menahan aliran air yang begitu deras. Kedua, titik temu dari berbagai macam aliran air atau yang kita kenal dengan bendungan juga tak mampu menahan air. Ketiga, perubahan tata kota dan alih fungsi lahan. Sekali lagi saya tegaskan, perubahan tata kota dan alih fungsi lahan juga turut memberikan andil di balik terjadinya peristiwa banjir tersebut. Bagi penonton yang masih setia menyimak dan mendengarkan video ini, sejatinya bencana banjir yang belakangan ini terjadi di bumi pertiwi Indonesia semata-mata tidak murni disebabkan oleh fenomena alam seperti curah hujan yang tinggi. Namun, terdapat ulah atau campur tangan dari mereka yang disebut manusia yang minim bahkan nihil akan tanggung jawab. Berkaca pada kejadian banjir yang melanda wilayah Manado, Sulawesi Utara, sebuah lahan tidak mungkin tiba-tiba beralih menjadi bangunan gedung yang menjulang tinggi, beralih menjadi bangunan permukiman,
bangunan perumahan, perkantoran maupun bangunan-bangunan lainnya bila tanpa ada campur tangan dari mereka yang disebut manusia. Sadarkah kalian bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa telah dikaruniai akal pikiran yang bisa kita gunakan sebagai alat untuk berpikir logis. Bercermin pada kejadian banjir tersebut, sudah saatnya bagi kita yang disebut manusia untuk merefleksi diri sebelum kembali mendengar berita atas kejadian yang sama. Untuk itu, dari saya pribadi menyuarakan kepada mereka yang disebut manusia, pergunakan akal pikiran sebagai alat untuk berpikir logis dan hati nuranimu sebelum bertindak. Ini semua dilakukan demi menjaga keberlangsungan hidup dan kelestarian lingkungan di bumi pertiwi Indonesia. Salam secercah harapan dari kami untuk kalian sesama pemijak cakrawala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.